Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini mungkin malam terakhir dari bulan Rajab, atau besok tanggal 29, dan setelahnya mungkin ada tanggal 30, atau kita langsung masuk ke bulan Rajab, ke bulan Sya'ban. Sebagian kita masih belum ada perubahan di diri. Belum ada persiapan yang terlihat bagi seorang yang hendak memasuki bulan Ramadan. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Inilah yang seharusnya kita berlomba-lomba. Kita bersaing. Kita bersegera. Namun orang yang imannya lemah dengan hari akhir, tertipu dengan kenikmatan dunia, maka kita akan melihat dia bersantai ria, bermalas-malasan. Dan malam ini kita masuk ke bab tentang orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari malas. Malas ini penyakit, ya. Sebagian kita apabila diajak untuk main bola, dia bisa bersegera tanpa ada raut wajah yang menunjukkan dia sedang capek atau lelah. 1 jam dia bermain tanpa terasa kelelahan dan keletihan. Sebagian kita kalau diajak jalan-jalan atau diajak untuk wisata kuliner, ngobrol berjam-jam dia tahan. Tapi tatkala diajak untuk sholat malam, berat bagi dia untuk melaksanakan. Apa yang harus kita lakukan? Dia berdoa. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Nah, tafadhal dibaca. Ahsanallahu ilaikum wa hafizakumullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir li syekhina wa li walidayhi wa li masyayikhi wa li hadirina wal mustami'in. Qala sahib kitabi al-adab al-mufrad wa huwa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab man ta'awwadha min al-kasal. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Barakallahu fiik. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala
meriwayatkan dari Khalid bin Makhlad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Amr bin Abi Amr, dia berkata aku mendengar Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu belajar dari Anas bin Malik bagaimana kita memuliakan orang yang berilmu. Hampir 10 tahun dia berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kesenangannya untuk melayani Nabi alaihi salatu wassalam atas permintaan ibundanya, karena dia waktu itu masih kecil. Dan bagaimana Anas bin Malik mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar dalam. Di saat banyak sahabat yang hanya mengenal Nabi alaihi salatu wasallam tatkala di luar. Apa kata Anas bin Malik? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berkata, sering kali beliau memanjatkan doa. Tinggal kita lihat apakah kita sering membaca doa ini apa tidak. Katanya mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak Nabi kerjakan, kita juga banyak kerjakan. Apa yang banyak beliau baca? Ada hadis lain yang menyebutkan doa yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Nabi juga sering dan banyak membaca doa tersebut. Di hadis ini Anas mengatakan, Nabi banyak berkata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu atau berlindung kepadamu dari al-ham dan hazan. Apa perbedaan ham sama hazan? Ham itu kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Ada orang yang kepikiran dengan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian dia mulai membayangkan nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gini. Ada banyak kekhawatiran dia. Itu ham. Galau. Kekhawatiran dengan masa depan. Yang masih menyelesaikan skripsi, takut gimana kalau nanti waktu penyerahan belum selesai. Gimana kalau nanti waktu bayar SPP fulusnya nggak ada. Gimana nanti kalau anak-anak mau lahir fulusnya dari mana? Itu ham. Dan kekhawatiran dengan masa yang akan datang ini menyita waktu kita. Sehingga kita tidak melakukan tindakan yang produktif. Karena kepikiran jam. Jadi beban pikiran kita. Seharusnya yang akan datang akan kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana? Ya terserah Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Maka beliau dari ham. Dari perasaan-perasaan, kekhawatiran-kekhawatiran dengan masa depan, dengan yang akan datang. Memang itu membuat kita khawatir. Tapi udah. Yang sedang daftar ke Madinah. Gimana kalau saya tidak diterima? Antum asalnya belum diterima. Memang belum diterima.
Apa yang harus dilakukan? Kerjakan yang menjadi kewajiban antum hari ini. Hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Karena ada sebagian yang tadi, gimana kalau anak nggak keterima ya? Terus fulan keterima. Gimana jemaah? Ya nggak gimana-gimana kan? Gimana? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika terjadi yang tidak diinginkan, apa yang harusnya dilakukan seorang muslim? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya katakan kita tuh milik Allah. Manusia berencana, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Gimana kalau besok minyak habis di rumah? Ana kapan hari pagi-pagi beli sesuatu di minimarket, banyak orang datang. Ada minyak, nggak ada, nanti malam. Bayangin jemaah. Dia pagi mau masak, minyaknya datangnya baru malam. Apa yang seharusnya dilakukan muslim? Ya nggak udah goreng. Nggak usah goreng, hari ini nggak ada yang digoreng, semua dikukus. Selesai sebenarnya. Kadang-kala kita ini terbebani dengan sesuatu yang seharusnya nggak jadi beban. Minal ham. Yang kedua minal hazan. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Nabi SAW dalam hadis ini, beliau meminta perlindungan dari 8 perkara. Dari 8 perkara. Yang semuanya bergandengan sebenarnya. Yang pertama, alham. Kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Yang kedua, al-hazan. Kesedihan dengan masa lampau. Sesuatu yang sudah berlalu. Oleh karena itu orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ada kekhawatiran dengan masa lalu. Dulu anak pernah berbuat ini, anak gini, anak gini. Ada ketakutan. Itu orang yang istiqamah, nggak ada rasa takut dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Tapi hazan itu ada. Dan hazan ini juga termasuk penghapusan dosa. Tapi jangan sampai kita berlarut dalam kesedihan. Ada orang yang trauma dengan apa yang menimpa dia. Di sini kita harus tahu, ternyata lupa itu nikmat. Lupa itu nikmat, tapi jangan waktu di kelas, pas ujian. Tapi lupa, pernah ada kejadian yang membuat dia trauma. Sebagian orang itu karena tidak lupa dengan kejadian itu, takut naik motor. Naik motor gimana nanti? Kalau pas keluar, ada yang nabrak anak. Ada dulu pernah ditabrak gitu. Dan ditabrak waktu parkir lagi. Akhirnya dia nggak pernah parkir. Ya, waktu parkir ditabrak. Ini hazan. Dan ada orang yang sampai gila karena hazan. Kebayang dia. Anaknya meninggal dunia. Boleh jadi dia menjadi salah satu penyebab kelalaian dia. Ada seorang ibu ya. Gimana jemaah? Dia lagi nyuci. Dia tinggal sebentar. Anaknya itu main di dalam bak. Yang sebenarnya anak itu kalau nggak panik, dia bisa berdiri. Tapi karena dia panik, jatuh, tenggelam. Kalau ibu ini mulai berpikir yang tidak-tidak. Ini karena salahku, kenapa tadi nggak aku gendong, kenapa tadi nggak ini, nggak itu. Bisa gila tuh ibu. Bahkan na'udzubillah ada seorang ibu kemudian membunuh anak. Dia bunuh anaknya. Satu persatu dia bunuh, kemudian dia bunuh diri. Ada kekhawatiran dari dia dengan yang pernah menimpa dia atau dengan yang akan datang. Kita perlu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang ketiga dan keempat, beliau mengatakan wal ajzi wal kasal. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kelemahan dan dari kemalasan. Sudah kita pernah sebutkan di tempat ini bahwa al-ajaz itu adamul qudrah, nggak punya kemampuan. Bisa. Yang kedua al-kasal adamul iradah. Yang satu nggak mampu, nggak punya kemampuan, malas ini nggak punya kemauan. Dan dua-duanya tercela sebenarnya jamaah. Tapi ada al-ajaz yang bukan karena dia inginkan. Ada orang yang nggak bisa, dia berangkat ke masjid, nggak bisa Ustaz. Karena nggak mampu, lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang sakit, di antara doa yang Nabi bacakan buat dia, Allahumma shfi abdaka fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu fulan. Yanka'u laka aduwan wa yamshi ila salat. Agar dia bisa menghadapi musuh lagi dan bisa berangkat menuju ke masjid untuk sholat. Karena orang kalau sakit nggak bisa, nggak mampu. Kita berlindung. Di antara doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Tuh, minta sama Allah. Ya Allah, tetapkan aku bisa menikmati pendengaranku, penglihatanku, kekuatanku ya Allah, dan jadikan itu ada sama aku sampai mati. Minta. Orang kalau lemah juga terkadang bisa merepotin orang tua. Ajiz. Orang kalau sudah sepuh, tua renta disebut apa? Bahasa Arabnya ajuz. Ya udah lemah gitu. Semua harus minta tolong, ini dan itu. Mungkin sekarang antum masih kuat. Sehingga antum lupa baca doa ini. Akan datang waktu antum lemah nantinya. Maka kita berlindung bagaimana tatkala datang waktu tua renta, kita masih sehat, masih kuat. Mampu kita. Ada orang yang sudah tidak mampu untuk duduk di bawah. Antum duduk di bawah ini nikmat. Ada orang bisa duduk di bawah tapi nggak bisa berdiri lagi. Karena sudah dengkulnya udah tua. Udah nggak mampu lagi. Berlindung dari hal itu. Wal kasal, malas. Kita tahu malas tadi, ini yang berkaitan dengan bab ini, tidak punya kemauan. Orang bisa qobliyah ba'diyah, nih selama kuliah nggak pernah qobliyah ba'diyah. Bukan dia nggak mampu, mampu dia. Disuruh main futsal 1 jam mampu. Masa qobliyah ba'diyah nggak mampu? Mampu seharusnya. Kawannya di bulan Sya'ban sebentar lagi memperbanyak puasa sunnah. Senin Kemis kita melihat ya. Masih disediakan buka bersama aja. Hah? Sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Berarti nggak ada yang puasa. Nggak disediakan buka bersama atau nggak ada yang puasa sehingga tidak ada buka bersama. Ada yang puasa. Berarti kita perlu sediakan. Ustaz, gak perlu disediakan Ustaz. Nabi SAW itu berbuka. Kalau ada kurma, beliau buka kurma. Nggak ada kurma, minum air. Jangan dimanja kami ya Ustaz. Masya Allah. Anda lihat mahasiswa kita mulai hidup penuh perjuangan. Dan jangan puasa karena ada buka bersama. Oh ada buka bersama, Anda puasa kalau gitu. Jangan. Niatnya lillahi ta'ala. Dan nanti di bulan Sya'ban antum bisa lihat diri antum masuk yang malas sehingga tidak punya puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Ustaz kan nggak wajib ya, kita udah bicarakan nggak wajib. Antum nggak puasa nggak apa-apa, tapi kita sedang berlomba-lomba menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim jangan mau lemah dan jangan mau malas. Ada satu kawan kita.
Dia itu punya perusahaan, dia jadi manajer di sana, dia biasa nyuruh anak buahnya kerja. Satu hal yang dia pernah sampaikan, Kak, Ustaz, biasanya anak suruh anak buah ini untuk bekerja, untuk mengerjakan satu proyek. Dan terkadang anak datang yang awalnya santai, tahu-tahu sibuk semuanya. Akhirnya sampaikan kepada mereka, syuf, katanya, nggak perlu antum pura-pura sibuk. Nggak perlu. Antum mau istirahat, antum mau tiduran, antum mau main handphone, tafadhol. Yang penting antum bisa datangkan fulus. Intinya antum bekerja, bagaimana antum bisa mendatangkan fulus. Tapi kalau antum di depannya komputer seakan-akan tegang, nggak ada fulus. Mayan, Pak, kata dia. Terus dia ceritakan, pernah anak suruh satu orang kerjakan proyek ini. Lalu dia mengatakan, nggak bisa anak. Kata dia, hari ini antum dipecat, pulang antum. Anak tidak mempekerjakan orang yang tidak bisa. Antum kalau disuruh sesuatu, jangan ngomong nggak bisa. Katakan, anak usahakan. Usahakan. Setelah berusaha, berupaya, memang nggak berhasil, katakan, sudah anak usahakan tapi nggak bisa ternyata. Tapi baru disuruh mengatakan nggak bisa. Ini menunjukkan malas dia. Nggak mau berusaha. Sudah mengibarkan bendera putih, aduh nggak bisa sudah. Jangan. Di situ ada dua unsur, antum memang nggak bisa, ajiz atau antum malas. Dan dua-duanya Nabi berlindung dari dua sifat. Bicara malas, sebenarnya tiap hari Nabi berlindung dari malas 2 kali, pagi dan sore. Asbahna wa asbahal amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Subhanallah. Minal kasali wa su'il kibar. Di sini ada ajiz juga sebenarnya jamaah. Karena orang kalau sudah tua renta, udah sepuh, kadang kala pikun, jadi orang yang lemah jamaah. Minal ajzi wal kasal. Pagi beliau berdoa, sore beliau berdoa. Jadi antum kalau baca doa zikir pagi dan petang itu bukan sekedar yang penting baca. Kenapa? La yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu nggak ngabulin doa kalau munculnya dari hati yang lalai dan lupa. Dia lengah gitu loh. Dia membaca sesuatu kadangkala sama pegang handphone. Lihat apa? WA. Asbahna amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Kemana hatinya? Itu terjadi sama. Maka tolong, kita sebenarnya tiap hari minta perlindungan kepada Allah, tapi kadang-kala kita. Wal jubni wal bukhl. Minta perlindungan dari juben wal bukhl. Juben itu ada namanya jubnah. Apa jubnah jamaah? Jubnah itu keju. Juben bukan keju. Juben ini sifat pengecut. Bukhl, bakhil, pelit. Dua-duanya sohib. Juben wa bukhl ini biasanya kemana-mana bareng. Orang kalau bakhil biasanya jaban. Orang kalau jaban, pengecut, biasanya bakhil. Allah Azza wa Jalla mengatakan, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, berjuanglah kalian dengan jiwa kalian dan harta kalian. Kita disuruh berjuang dengan harta dan jiwa. Kalau nggak mau mengeluarkan hartanya, namanya juben. Juben, bukhl. Kalau nggak mau mengeluarkan jiwanya, berkorban dengan jiwanya, namanya juben. Jadi ini dua sahib. Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abd. Nggak kumpul tuh, ada dua sifat yang nggak berkumpul. Iman dan bakhil.
ambisi mengumpulkan harta tapi tidak berambisi untuk mengeluarkan harta. Ada jubun, ada bukhl. Maka ahibati fillah, seorang muslim harus berusaha memberikan kontribusi kepada agamanya. Antum punya jiwa. Kadang-kala anak ngomong sama istri anak, abang ini kepingin mati syahid. Kenapa? Ya pertama dapat bidadari banyak. Betul jamaah. Dapat berapa orang yang mati syahid? 72. Insyaallah. Dan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Dan kalaupun antum tidak mati di medan perang nanti, tapi antum minta sama Allah, punya keinginan, apa kata Nabi SAW? Man sa'alallaha syahadata sadiqan ballaghahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mati syahid, benar, nggak main-main dia mintanya, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat-derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang urusan juban ini jamaah. Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum berperang dan tidak pernah ngomong kepada dirinya untuk ikut berjuang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Dan bagaimana orang akan berpikir berjuang kalau dia punya sifat jubun? Maka berlindung dari jubun. Apa yang dikatakan Khalid bin Walid ketika mati di atas ranjangnya jemaah? Khalid bin Walid mati di atas ranjangnya. Padahal di tubuhnya tidak ada, Khalid ini nggak kebal ternyata jemaah. Di seluruh tubuhnya Khalid bin Walid itu ada bekas tebasan pedang atau anak panah atau tombak yang menghujam ke tubuh. Semua hampir rata, tidak ada satu jengkal pun kecuali ada luka-luka di tubuhnya Khalid bin Walid. Ketika dia mati di atas ranjangnya jemaah, mati di atas ranjangnya. Apa kata Khalid bin Walid? La namat a'yunul jubala. Semoga nggak bisa tidur orang-orang yang pengecut. Orang kalau pengecut itu nggak bisa tidur. Semoga nggak bisa tidur mereka. Ha'anadha amutu kama yamutu thawr. Nih aku sekarang mati seperti matinya sapi jantan. Mati di atas ranjangnya, tidak mati di medan perang. Padahal tubuhnya penuh dengan luka. Syaja'ah itu sabru sa'ah. Keberanian itu adalah kesabaran sesaat saja. Dan berani berinfak itu juga keberanian. Jadi ada dua syaja'ah. Syaja'ah yang berkaitan dengan jiwa dan syaja'ah keberanian yang berkaitan dengan hartanya. Taib. Ini dua yang berdampingan. Kemudian jamaah yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ya, yang berdampingan. Jadi ada 8 hal, 2. Yang terakhir, wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini bicara hutang. Jangan sampai aku terlilit hutang. Orang kalau terlilit hutang itu sama. Dia akan sulit tidur. Hutang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar.
Hutang itu bikin ham di malam hari, kekhawatiran besok gimana kalau ketemu orang yang nagih hutang. Ya. Gimana nanti kau disita rumahnya, bagaimana nanti, ada kekhawatiran hamun billail yang membuat dia sulit tidur. Maka kalau bisa jangan berhutang. Tapi kadangkala terpaksa Anda berhutang, Ustaz, untuk bayar SPP. Ya terpaksa. Terpaksa Anda berhutang untuk ngobatin orang tua yang sakit. Terpaksa Anda berhutang, Ustaz, karena istri Anda kepingin iPhone 13, Ustaz. Ini bukan terpaksa aja. Ini bukan bicara kebutuhan, tapi bicara gaya hidup, bicara kemauan. Kemauan orang itu nggak ada habisnya. Kebutuhan kita sangat terbatas. Kalau bicara baju, antum perlu baju berapa? Berapa orang perlu baju, jemaah, dalam hidupnya? 2. 1 dipakai, 1 buat salin. Betul nggak? Kalau bicara kebutuhan. Kebutuhan motor, ya yang penting nggak mogok, bisa mengantarkan ke tempat tujuan, selesai. Tapi kalau bicara keinginan, nggak ada batasnya. Makanya kenapa orang-orang bikin motor macem-macem? Karena untuk kemauan dan bukan kebutuhan. Ada teman cerita, Zat, anak ini dapat hasil penelitian atau apa. Ternyata semua orang itu membeli sesuatu, membeli mobil khususnya, dia katakan 80% itu karena emosi, Ustaz. Yang 20% pakai akalnya, logika. Makanya lihat, ada orang beli mobil yang cukup cuma 2 orang doang, jemaah. Itu akalnya apa perasaannya? Padahal seharusnya kalau pakai akal, ana beli mobil yang buat orang banyak lah. Bisa buat keluarga, bisa buat suami. Enggak, dia beli mobil 2 orang. Masuknya naik lagi. Kalau orang, karena itu bicara kemauan. Makanya di sini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai untuk kemauan antum berhutang. Tapi kalau untuk kebutuhan, silahkan. Ya mau gimana lagi, namanya orang butuh, dia berhutang. Sedangkan masyarakat kita disuguhkan sarana-sarana mudah berhutang. Cashback sekian. Sampai kemarin sempat rame, orang mau beli motor cash, nggak ada motornya. Cash beli, maafi. Loh, nggak ada. Kredit ada. Subhanallah. Kebalik jemaah. Ya, itu sistem riba. Mereka selalu berpikir bagaimana uang itu beranak. Na'udzubillah min dzalik. Maka usahakan antum jangan sampai berhutang kecuali karena kebutuhan. Nabi SAW berhutang, Ustaz. Nah, beliau berlindung dari hutang. Beliau berlindung jangan sampai terlilit hutang. Tapi beliau pernah berhutang. Bahkan beliau meninggal dunia SAW dalam kondisi baju besinya digadaikan. Lunas, utangnya beliau lunas karena ada jaminannya sebenarnya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, untuk apa beliau sampai menggadaikan baju besinya? Untuk apa jemaah? Untuk beli gandum. Buat memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Jadi untuk kebutuhan. Bala iddain, orang yang terlilit hutang ini, ya ada temennya nanti, yaitu ghalabatir rijal. Ditindas sama lelaki-lelaki. Jangan sampai kita terlilit hutang yang dengan hak orang itu menindas kita. Ada debt collector, ya, yang nagih hutang, ya memang wajar dia menagih hutang sama kita. Ada orang yang mendolimin kita tanpa kebenaran. Kita berlindung juga. Jangan sampai ada orang-orang yang menindas dan mendolimin kita. Maka ahibati fillah, baca yang sering. Doain. Jangan merasa, enggak Ustaz, ana sekarang alhamdulillah, ana enggak ada ham, ana enggak ada hazan, ana enggak males, ana enggak gini. Jangan sombong. Dan jangan sok.
Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini, seharusnya kita lebih banyak lagi membaca doa ini. Barakallahu fikum. Baik, nasma'ul adhan. Kam bagi syabab? Baik, ahibati fillah. Bicara sambil nunggu waktunya adzan. Rasul SAW tadi kita sebutkan beliau berlindung dari hutang. Beliau seringkali juga membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Karena seringnya Aisyah mendengar Nabi SAW membaca doa itu, jadi tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau takut banget sama hutang itu, ada apa? Dosa jelas, tapi hutang ini apa hubungannya? Orang itu kalau berhutang, maka biasanya dia akan berbicara bagaimana membuat orang yang punya uang itu ngutangin dia. Ngomong yang enak, gini, itu macam-macam. Anda ini sebenarnya ada keperluan, ini macam-macam. Dan biasanya dia bohong. Supaya diutangi. Dan dia akan berjanji, oh insya Allah bulan depan fulus Anda cair insya Allah. Cair dari mana? Cair di mana? Nggak ada, dia nggak punya fulus. Seharusnya dia jujur. Dia mengatakan, syuf, Anda mau berhutang. Dan Anda tidak tahu kapan bayar hutang antum. Kira-kira diutangi jemaah. Terpaksa dia bohong itu. Nanti uang anak fulan janji sama anak ini itu. Ternyata hutang itu membuat dia berbuat dosa 2 kali. Berdusta dan berjanji kemudian dia ingkar sama janji. Barakallahu fikum. Baik, kita tunggu waktunya adzan. Bismillah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, keadaan sering baca Nabi SAW mungkin boleh jadi menjadi doa kalau takut sama begal, sama perampok. Karena di akhir doa itu Nabi berlindung dari min dhala'id dain, dari terlilit hutang dan ditindas malam. Dan kalau bicara dililit hutang, kita akan ditindas, kita akan dipenjarakan kadang-kala. Tapi orang itu melakukan perbuatan itu dengan benar, punya hak. Jadi orang nanti hutang bahkan sampai memenjarakan kita itu diperbolehkan karena dia hak. Tapi boleh jadi tadi ada orang-orang yang mendolimi kita dan kita juga melakukan hal yang membuat mereka membolehkan melakukan. Ya, apakah tentara-tentara yang beliau berperang termasuk di dalam orang yang mendapatkan pahala syuhada kalau dia mati di atas kasurnya? Tergantung niat. Ada orang menjadi tentara yang bekerja untuk mencari penghidupan. Kan sekarang daftar jadi tentara. Orang yang itu bekerja. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang seorang yang berjuang, yang dikatakan fisabilillah, yang akan mendapatkan pahala mati syahid, itu siapa sih? Tentang rajulun yuqatilu lil badr. Ada orang berjuang untuk mendapatkan harta rampasan. Ada orang berperang di Dhikra, disebut pahlawan. Ada yang berperang hamiyah, hanya untuk membela bangsanya dan tidak ada urusan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi dia berperang karena kelompoknya, karena sukunya. Terjadi kita lihat. Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabil. Siapa yang berjuang dengan niat bagaimana kalimatullah menjadi tegak, maka dia bisa. Tapi akibatnya ada orang yang mati karena membela dirinya. Ada perampok, kemudian dia melawan, dia tewas. Itu akan masuk dapat pahala syahid, ya.
Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dia masuk syahid akan mendapatkan hal itu. Jadi seorang yang menjadi tentara, yang dia niat untuk menjaga bumi Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan keamanan kepada orang-orang beribadah kepada Allah menjadi ini, insya Allah dia akan mendapatkan hal itu. Tapi kalau tujuannya hanya bekerja supaya dapat gaji, dia dapat gaji selesai. Karena dia ini. Oleh karena itu kita harus memperbaiki niat kita. Kerjanya sama. Kalau bicara orang yang perang itu sama, berangkat perang. Bedanya apa? Niatnya berbeda. Dua-duanya sama mati di medan perang. Matinya sama-sama ketembak. Menurut kita kan menghukumi secara dohir. Mati bisa dilihat di dalam Allah. Boleh jadi yang satu di neraka, yang satu di surga. Kenapa? Nanti akan ada penimbangan amalan. Kita ingat di antara orang yang pertama kali menjadi korek api neraka itu syahid. Orang yang mati syahid di medan perang. Secara hukum manusia dia mati syahid di medan perang. Dia tidak dimandikan. Dia dikafani, ya di bajunya itu dengan darah-darahnya dia dikafani. Karena hukumnya orang mati di medan perang seperti itu. Secara hukum duniawi jelas. Tapi di akhirat akan ada sidang. Akan ditanya kepada orang ini, kau gunakan itu apa nikmat-nikmat yang kuberikan kepada? Kata orang ini, qataltu bik, berjuang di jalanmu, bismillah, sampai aku tewas. Medan perang. Betul dia tewas di medan perang. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, kada. Wow. Innama qatalta yuqal jari. Kau berjuang samanya hanya untuk mendapatkan sebutan jari, seorang pemberani, seorang pahlawan, waqati, dan itu sudah kau dapat. Maka dia yang menjadi tentara, hendaklah mereka memperbaiki niatnya. Bagaimana niatkan lillahi ta'ala. Dan sejatinya seorang muslim itu berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi teman-teman kita mungkin tentara yang tewas di Papua ya. Kita lihat yang mereka berjuang untuk menjaga negeri ini, kemudian mereka tewas di sana. Kalau berniat supaya engkau bukan hanya dapat gaji, supaya tidak hanya dapat gelar pahlawan bangsa, nanti dimakamkan secara militer, bukan hanya itu kalau inginnya. Kalau itu kalau inginnya selesai. Tapi niat lillahi ta'ala yang lainnya. Kapankah waktu yang tepat untuk mengajarkan anak kita untuk tidak bersalaman dengan bukan mahramnya? Apakah dari kecil belum balik atau ketika dia sudah balik? Ya, ketika dia nggak boleh. Kapan taklif itu berlaku buat dia? Ketika sudah balik. Tapi kadang-kadang ada orang yang mau melatih anaknya. Anaknya umur 4 tahun sudah pakai cadar. Wallahu a'lam, anak rasa belum waktunya. Sholat saja anak itu disuruh mulai umur berapa? 7 tahun. Tolong kita jangan sampai berlebih-lebih. Itu belum ada, semoga anak mendengar. Tapi jelas anak perempuan jemaah, tolong dibiasakan untuk tidak membuka auratnya di depan orang, di depan kakaknya yang laki. Karena kadang-kala di kampung-kampung, di desa-desa, nggak apa-apa, dia kan masih belum balik. Kadang umur 7 tahun, memang belum balik. Tapi kita lihat ada orang-orang yang sakit,
istilahnya kayak anak kecil. Dan ini bukan dalam rangka kita mengatakan ini syariat yang sudah untuk menutup, bukan untuk menyelamatkan yang lainnya. Anak kecil biasa. Karena kadang-kadang kita lihat di kampung itu anak kecil pagi keluar kencing langsung di depan pintu rumah. Ya kalau yang itu biasa. Tapi kalau untuk sama, pokoknya ketika dia sudah mulai menginjak balik, ajarkan kepada dia bahwa dia sudah lagi, dia balik, ya. Harus menutup auratnya. Wow. Keluarga saya belum mengenal sunnah. Saya dipaksa ikut acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ibu saya pernah bilang kepada saya bahwa dia tidak ridho dengan saya kalau saya masih ikut aliran seperti ini. Saya juga dapat ancaman dari keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan sebagai muslim? Doakan saya kalau tidak menuruti orang tua karena tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Dosakan saya kalau tidak. Ini bagi benar. Sebenarnya ada hadis selanjutnya, tidak akan bahas tentang hadis Sa'ad bin Malik. Bagaimana tatkala dia masuk Islam, ibu dia itu mengatakan, dia Sa'ad, katanya agamamu menyuruhmu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kau tidak nurut sama aku? Lalu ibunya bersumpah untuk mogok makan. Tidak akan makan. Mereka mogok makan itu kebiasaan orang jahiliyah. Mogok makan sampai atau sampai kau meninggalkan Muhammad. Beracun. Ini orang tua yang kita harus berbakti kepadanya, tapi ternyata dia menyuruh kita melakukan perbuatan yang Allah tidak meridhoi. Apa yang harus dilakukan? Saat berusaha untuk merayu keluarganya, punya maksa ibunya untuk makan. Ya, kalau mau makan itu ibunya kan nggak mau dibuka mulutnya. Kalau bahasa Jembernya itu dicontang. Iya, contohnya itu, ya itu sapi kalau dikasih makan kadang-kadang kan dimasukkan ke mulutnya, dibuka mulutnya kemudian dikasih seperti itu, dipaksa untuk makan ini sampai kondisinya kritis. Saat sudah berusaha, lalu dia datang kepada ibunda, dia mengatakan dia Ummah, lagi berbakti orang tua. Gak boleh ya gak? Ya Ummah, wahai Ummah, lau anna laki mi'ata nafs, wahai Bunda, kalau kau punya 100 nyawa dan nyawamu satu bertanggung jawab begitu, tidak akan meninggalkan agamamu. Buli udah, ya semua terserah kau Bunda. Kau silakan mau makan atau kau silakan. Tapi kau sudah tahu apa yang ada. Betulnya ibu makan. Karena dia tahu dia punya anak mencintai Tuhan yang lebih daripada cinta dia. Maka di sini seorang anak gimana kalau dipaksa untuk mengikuti ritual-ritual acara-acara yang sebenarnya menurut masyarakat itu baik. Itu baik, nah. Kau ikut aliran apa? Kok semuanya jadi bid'ah, semuanya bid'ah bolana, kudu bolatin bid'ah. Bapak ibu mulai masuk neraka semuanya. Kadang-kadang seperti itu, mereka memahami ucapan itu seperti itu jangan. Maka engkau harus menunjukkan kecintaan. Sampaikan kepada orang tua, ayah, bunda, aku masih belajar. Aku terus belajar. Bukan aku nggak mau nurut sama orang tua.
Ayah Bunda suruh aku naik ke gunung, aku akan berangkat. Tapi kalau yang ini ada masalah. Masalahnya, aku takut gak lebih baik sama Mas. Jadi kadang-kadang anak ini karena baru ngaji, bahasanya itu pencet. Datang kendalanya. Ya gitu. Ya itu ngomong biasa, minta maaf, anak masih belajar. Anak akan cari tahu. Kalau ini yang Bunda katakan ini amalan ini, umpamanya ritual setelah kematian, kalau ini memang dilakukan Nabi SAW hidup, apa akan ada seperti aku belajar. Maka kalau nanti aku salah, tolong dibimbing. Aku minta anakku dan ketaatan kepada orang dalam keridhaan Allah Subhanahu la fa'ala li makhluk bi maksiatin Allah. Kalau urusannya ada kemaksiatan nggak boleh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, gimana kalau seorang anak dipanggil sama bapaknya, ternyata bapaknya di rumah, yang rumah itu pakai karpet dari sutra. Gimana? Dia dipanggil sama anak, Syafiq, masuk rumah, masuk. Padahal nggak boleh kita berjalan, duduk di atas. Dari mama, itu wajib. Dia taat sama orang tuanya, tapi dia bermaksud kepada Allah. Gimana? Dia gul sampai dia juga. Ya. Ini bentuk kita tetap taat sama orang tua kita, tapi jangan bermaksud kepada Allah. Kasih pikir. Sebenarnya kita meremehkan. Maka tolong sabar, dimusuhin sama keluarganya. Kalau dikatakan ikut aliran apa, untuk katakan anak tak ikut aliran apa-apa. Anda berusaha untuk mengamalkan yang diamalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti antum akan ketemu ucapan dari orang tua. Kan masalahnya ada khilaf. Sebagian ulama membolehkan, ya itulah. Aku jadi bingung. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Kita bingung kan? Dan ternyata kata Nabi SAW, kalau ada khilaf, fa'alaikum bisunnati, ikutin sunnahku. Maka aku akan berusaha. Semua yang Bunda katakan amalan-amalan itu aku akan pelajari. Kalau memang Nabi mengamalkan, sahabat aku akan jadi orang yang pertama mengajarkan. Tapi kalau enggak, maafkan aku. Minta maaf. Minta maaf. Maka tunjukkan kebaktianmu sama orang tua. Pulang dari Mesir, pulang dari luar, cari bapaknya, cari ibunya, antum pijetin orang tua, antum pijetin kakinya, berikan minuman, bawa oleh-oleh. Kalau masuk rumah, sandal di rumah itu rapikan, sehingga orang tua itu ketika keluar, ini perubahan yang dapat dilihat, perubahan yang positif yang dirasakan orang tua. Karena terkadang orang tua melihat anaknya ini berubah, tapi jadi lebih gak benar gitu. Maka tunjukkan aku jadi lebih benar dengan cara kalau lebih berbakti sama orang tua. Barakallahu. Anda ingin bertanya mengenai bagaimana dengan orang tua yang umur, yang tidak ada, yang tidak ada semangat dalam hidup, sedih terus-menerus, dan hidup bagaimana? Iya, tidak ada semangat dalam hidup. Bagaimana sikap kita? Masya Allah. Dia cuma ada orang tua kita kalau sudah sepuh, ya, dia merasa gak ada manfaatnya. Karena kayaknya nggak buatin anak-anak. Sepertinya anak juga ya banyak dosa atau macam-macam. Apa juga sana kasih doa dan buat orang.
kemudian mau sampaikan kepada orang tua. Apabila orang tua sudah sakit yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas, itu semangat hidupnya semakin. Maka anak harus lebih dekat, kasih kegiatan orang tua, tanya orang tua tentang urusan hidup ini. Mungkin kalau ibu, ya ibu, resep untuk buat ini gimana gitu. Sekarang kan sudah ada Google, aku nggak pernah lagi tanya sama emak antum, tanya ke Mbak Google. Sesuatu yang bisa untuk tanyakan kepada ibu, untuk bikin ibu ini punya kesibukan. Antum tanya, cerita ibu dulu, ibu gimana, itu mulai semangat hidup, mulai tumbuh lagi. Karena dia merasakan anaknya butuh sama orang tua. Tapi kalau dia melihat anaknya nggak butuh sama orang tua, kadang-kadang sudah ada. Makanya pernah sampai dengan atau di sini dalam tempat lain, dan itu furu. Kalau orang tua itu ada seni. Ingat bagaimana seorang anak yang dia biasa ngasih orang tuanya tiap bulan, ya kira-kira dia ngasih orang tuanya tiap bulan itu 180 juta. Orang kaya, dia kasih sama orang tua, tapi dia ingin menunjukkan kalau anaknya butuh sama orang tua. Nanti belanja ke pasar atau apa, atau makan ya di restoran, anak ini sengaja gak bawa dompet. Pas lagi dikasih, dia ngomong, "Bunda, ana nggak mau dompet, Bunda." Apa ini? Benar, pakai duitnya Umi. Jadi Uminya merasa anaknya butuh sama dia gitu. Ini yang terkadang hilang dari anak ketika orang tuanya dia sudah hidup mandiri dan tidak perlu sama orang tuanya. Bahkan mungkin orang tuanya mati, dia nggak merasa kehilangan orang tuanya. Maka di sini juga sama. Bagaimana orang tuanya benar-benar merasakan anak-anaknya butuh sama dia. Minta doanya orang tua. Kemudian dia boleh jadi ngaji bareng sama orang tua. Apa kegiatan-kegiatan bersama yang menyebabkan orang tua itu ada semangat hidup jemaah. Dan kalau bicara untuk akhirat, kita tahu khairun nasi man umruhu hasnah. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan baik akhlak. Dan sampaikan kepada orang tua, kalau saya tahu ayah bunda mati nggak bisa nambah amal, ini kesempatan gitu. Satu tasbih itu lebih baik daripada dunia ini. Kemudian bisa nambah berzikir, membaca la ilaha illallah. Mungkin seperti itu jemaah. Hada wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.